Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan satu bentuk standar evaluabilitas dalam e-learning menggunakan sistem LTSA oleh Aan Erlansari dan Mahyudi. Pertama, pembelajaran learning itu sendiri dalam Goodyear didefinisikan sebagai satu bentuk pembelajaran yang berbasis network menggunakan teknologi komputer yang bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Itu berdasarkan definisi dari Goodyear pada tahun 2000. Fungsi utamanya adalah bisa kita lihat di sini satu bentuk fungsi utama dari e-learning. Ada student management, ada course management, ada skill assessment evaluation, collaboration support, learning centric personalization and tracking system, registration and administration. Ini satu bentuk fungsi utama yang disediakan dalam e-learning. Teknologi pendukungnya adalah satu bentuk persiapan input ataupun pemasukan sistem pembelajaran tersebut, penyampaiannya, dan evaluasi dari pembelajarannya. Adapun materinya bisa kita lihat di sini adalah satu bentuk materi yang bisa berbasiskan open office ataupun office application, animasi ataupun handycam dan lain sebagainya. Dan penyampaiannya bisa melalui berbagai bentuk yang ditampilkan di layar ini adalah serta evaluasi dari sistem pembelajaran e-learning tersebut. Standar-standar yang menggunakan sistem e-learning adalah dari IEEE kita lihat ada LTSA, dari ADL kita bisa lihat hasil ataupun standar yang dikeluarkan adalah produk dari SCORM. Ada juga standar IMS dan terakhir adalah AICC. Ini merupakan beberapa contoh yang menggunakan standar e-learning. Di sini yang akan dibahas dalam penyampaian kali ini adalah standar LTSA. Kenapa kita pilih LTSA? Karena kita lihat LTSA merupakan satu bentuk standar yang menggunakan arsitektur tingkat tinggi dan dipandang sebagai sistem yang relatif lengkap untuk teknologi pembelajaran, di mana di dalamnya dicakup satu bentuk teknologi atau dari e-learning itu sendiri, education and training teknologi, ada pembelajaran berbasis komputer sampai dengan metadata dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk mengapa LTSA dipilih dalam standar yang akan disampaikan kali ini. Arsitektur LTSA itu sendiri terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama merupakan satu bentuk lapisan yang mendukung learnernya ataupun si pembelajar. Lapisan kedua itu adalah learner related design feature. Ketiga ini merupakan komponen dari LTSA. Keempat adalah stakeholders perspective. Yang kelima adalah dari bagian coding, API dan beberapa bentuk protokol dalam LTSA tersendiri. Komponen sistem LTSA banyak berfokus kepada satu bentuk lapisan ketiga, di mana dalam lapisan tersebut ada proses-proses learnernya, ada coach, ada evaluation, ada delivery ataupun penyampaian dari bentuk pembelajaran tersebut. Ada juga satu bentuk penyimpanan data dalam di sini adalah learner records yang dapat diakses, dan kita lihat di sini adalah aliran-aliran penyampaian konteks informasi baik dari learner ataupun dari coach ataupun dari evaluation, dari delivery maupun dari repository. Selanjutnya kita bisa lihat LTSA terpadu, di mana di sini sistem instruktur menggunakan satu bentuk LDS ataupun kelas virtual yang terhubung dengan learnernya atau siswanya, diatur oleh satu bentuk administrator dan didukung oleh satu bentuk author. Ya, gambar ini menunjukkan satu bentuk penggunaan LTSA secara terpadu, di mana definisi dari masing-masing komponen tadi adalah LCDS ataupun sistem yang mendukung satu bentuk fitur grafik, konten multimedia, dokumen web dan lain sebagainya. Satu bentuk LCMS, komponen yang mendukung satu bentuk objek pembelajaran dapat digunakan kembali ataupun repository dapat diakses kembali. Terakhir adalah satu bentuk learning delivery system, adalah bagaimana satu bentuk tersebut disampaikan melalui jaringan.
Beberapa aplikasi yang mengadopsi sistem LTSA bisa kita lihat di sini. Ada beberapa contoh dari sekian banyak contoh. Yang akan kita adopsi di sini adalah satu bentuk sistem dari Moodle. Ya, bentuk Moodle yang akan kita pakai sebagai contoh dari sistem e-learning yang menggunakan standar LTSA. Kriteria yang terdapat dalam Moodle adalah kriteria LTSA yang terdapat dalam Moodle bisa kita lihat di sini adalah satu bentuk beberapa course list, course kategori, teacher area, user area, teacher feedback, assignment, course resource, dan choice of course. Di sini kita bisa lihat course area, di mana di sini disebutkan satu bentuk seluruh pengguna dari sistem e-learning tersebut. Bisa kita lihat lagi course kategori. Di sini kita bisa menambahkan satu bentuk kategori dari mata ajar dari e-learning. Ada area untuk sang guru ataupun tutor. Di sini disebutkan bahwa pengajar untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi adalah Faisal Akib. Ini merupakan salah satu contoh dalam teacher area. Dan ada juga course resource ataupun sumber daya dari mata ajar. Di sini disebutkan adalah bahan ajar tersebut bisa terdiri dari berbagai macam tipe. Ada yang berbasiskan PowerPoint, Office application, ataupun dari Flash, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Fitur LTS yang digunakan dalam Moodle ataupun dari contoh-contoh yang tadi disebutkan pada slide pendahulu adalah kita lihat di sini adalah learner tools-nya, dari communication tools, productivity tools, student involvement tools. Semuanya didukung ataupun mendukung konsep aplikasi yang tadi disebutkan yang menggunakan satu bentuk sistem standar LTSA. Pendukung ataupun support bentuk-bentuk pendukungnya ada administration tools, ada course delivery tools, dan curriculum design. Di sini kita lihat aplikasi yang disampaikan yang mendukung dalam sistem LTSA, apakah mencakupi satu bentuk sistem automated ataupun tidak, sampai dengan satu bentuk instruction standard compliance. Dan bentuk terakhir adalah satu bentuk technical specification, bagaimana perangkat keras dan perangkat lunaknya mendukung satu bentuk sistem aplikasi tersebut, sampai dengan satu bentuk pembiayaan dan jenis aplikasinya. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Moodle, karena e-learning tersebut adalah satu bentuk yang accessibility dan reusability. Salah satunya adalah di sini kita titik beratkan kepada konsep reusability. Di sini Moodle belum mendefinisikan dan memfungsikan konsep reusability secara utuh dalam framework ini, dan juga tidak ditentukan bagaimana cara menggunakan catatan evaluasi dari siswanya. Sistem interoperabilitas dalam LTSA tersebut bisa kita lihat di sini ada 4 kategori dari P atau procedural application, dan 2 bentuk level yang lainnya. LTSA dalam e-learning tersebut mendukung satu bentuk sistem prosedural, ya, karena konsepnya bukan satu bentuk prosedural. Standar pendukung lainnya ataupun standar yang dapat dibandingkan dengan satu bentuk LTSA adalah satu bentuk konsep standar ADL yang mengeluarkan satu bentuk SCORM. SCORM yang merupakan Cerebral Content Object Reference Model, merupakan standar pendistribusian konten yang dikeluarkan oleh ADL. Standarisasi ini merupakan pertukaran objek antar LMS, sehingga konten pembelajaran tersebut dapat digunakan kembali secara terus-menerus ataupun reusability, menurut dari Paul pada tahun 2002. Inti utama dari SCORM adalah satu bentuk Cerebral Content Object. Dari namanya adalah cerebral, berarti konten tersebut dapat digunakan secara bersama. Dan SCO ataupun Cerebral Content Object ini terdiri dari beberapa aset. Aset-aset inilah yang nantinya dapat digunakan ataupun dapat
berkolaborasi dengan berbagai bentuk LMS yang lainnya termasuk LTSA. Dan di sini diatur juga API untuk melakukan satu bentuk hubungan ataupun pemutusan hubungan dengan LMS yang lainnya. Interoperabilitas dari Scrum bisa kita lihat di sini adalah mendukung interoperabilitas pada lapisan aplikasi dan satu bentuk lapisan prosedur. Kenapa di sini disebutkan lapisan aplikasi? Karena konsep Scrum ini berbasis kepada runtime environment service yang merupakan satu bentuk web service pada layanan web. Itulah satu bentuk konsep interoperabilitas pada e-learning yang dapat dimanfaatkan pada metode kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalam.